wawancara kebangsaan sama wawancara yang apa? Yang tiga panelis itu. Yes. Ikut yang bertiga itu. Iya. Yang kebangsaan itu sendiri ya yang kebangsaannya. Iya. Kalau yang saya dengan kelompoknya Pak Made, Profesor Made itu loh Bu, yang dari UNJ. Anda yang tahap berapa? Bulan apa? Tahap 2 Bu saya. Oh, tahap 2. Yeah. Oh, berarti bulan mendekati akhir bulan ya? Ya, akhir tahun. Mendekati maaf. Ya, selamat. Mudah-mudahan lancar. Kita mulai aja ya. Sudah ada 11 orang. 10 ya, 11 dengan Ibu. Gimana? Mau nunggu apa mau mulai? Sudah lebih dari 5 menit. Kita mulai aja nanti lain biar mengikuti. Hari ini kita akan membahas pengembangan instrumen. Ya, jadi sepertinya materinya belum Ibu share, tetapi nanti habis ini Ibu share. Jadi kita kemarin sudah membahas macam-macam ya macam-macam atau contoh-contoh pengukuran ya, baik itu yang sifatnya kognitif maupun non kognitif. Nah, untuk kemarin sepertinya Ibu sudah meminta Anda untuk memulai memikirkan apa sudah dibuat. Lupa Ibu PR-nya. Jadi kira-kira kita membuat apa? Kognitif ya. Jadi, kalau nanti dibagi dua tugasnya, yang non kognitif dengan Ibu, yang kognitif nanti dengan Pak Subahar. Jadi instrumen apa yang akan kita buat? Mau instrumen sikap, mau minat, mau kemarin ada salah satu bentuk karakter misalnya, atau salah satu bentuk karakteristik psikis tertentu. Saya ingin membuat instrumen terkait dengan rasa syukur misalnya, atau terkait dengan loneliness. Apa loneliness itu? Kesepian, perasaan kesepian. Mungkin kan sekarang karena social distancing itu ada beberapa yang merasa loneliness misalnya yang akan Anda cari. Itu boleh. Ada beberapa instrumen yang sudah ada. Mau terkait dengan adversity yang sekarang agak banyak di ini ya, ketangguhan kita untuk melakukan sesuatu. Itu juga silakan. Jadi buat nanti salah satu bentuk instrumen. Nah, kemarin Ibu sudah minta Anda untuk memikirkan nanti minggu ini ya, setelah kita bahas bagaimana macam-macam bagaimana mengembangkan instrumen itu, nanti Ibu akan minta Anda sudah membuat kisi-kisi ya, dan contoh butirnya. Jadi akhir dari perkuliahan ini adalah Anda akan membuat spesifikasi instrumen atau kisi-kisinya dan contoh butir-butir ya. Jadi namanya contoh, belum semuanya nggak apa-apa, tetapi kita sudah bisa mengira-ngira nanti butirnya seperti apa. Itu namun kita akan lihat dulu beberapa hal yang mungkin sebagai panduan, sebagai semacam kerangka yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah instrumen. Ibu share dulu PPT-nya. Oke. Sebelum ke bentuk-bentuk instrumen, kita akan membahas terkait dengan macam-macam pengembangan instrumen terlebih dahulu. Ya, jadi mengembangkan instrumen itu tidak berarti membuat baru saja. Tapi Anda bisa melakukan dengan cara ketiga hal ini, keempat hal ini maaf. Kita bisa menggunakan adaptasi,
melakukan revisi, memodifikasi, atau bisa juga membuat baru. Nah, nanti masing-masing memiliki cara yang berbeda sebenarnya. Kita lihat dulu adaptasi. Kita sering ya membaca jurnal-jurnal adaptasi alat ukur titik-titik itu. Nah, adaptasi itu sama dengan menerjemahkan, ya. Jadi di adaptasi itu kita menerjemahkan instrumen yang sudah ada. Tentunya bahasanya dari bahasa asing, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, dari adaptasi ini, pada adaptasi ini, konsep, spesifikasi, butir-butir itu harus sama dengan aslinya. Ya, kita tidak boleh mengubah butir dengan sesuka kita gitu. Anda boleh mengubahnya jika butir itu tidak sesuai dengan konteks di Indonesia. Ya, jadi diadaptasi ini adalah ketika butirnya itu konteksnya tidak sesuai, tetapi isinya itu masih harus sama dengan tempat asalnya. Jadi misalnya di tempat asal ada sebuah butir yang yang butir yang menanyakan terkait dengan perilaku sosial anak-anak remaja misalnya. Jadi mau mencari perilaku sosial anak-anak remaja itu bagaimana, apa saja begitu. Nah, kemudian ada salah satu di antaranya adalah kalau di luar negeri biasanya pesta itu hal yang biasa ya. Jadi pesta-pesta mungkin nanti ngumpul di salah satu kafe, misalnya seperti itu sudah hal yang biasa gitu. Nah, hanya kita harus melihat di tempat kita, tentunya apalagi itu bukan kota besar ya, hal itu sudah masih sesuai apa enggak gitu. Nah, boleh kita sesuaikan selama isinya itu masih tetap dalam mengubah. Kalau begitu saya ubah dengan perilaku sosialnya tadi ya, bertemu tempat berkumpulnya remaja misalnya ya. Ada ganti tempat kumpul-kumpul remaja, tetapi bagaimana remaja itu menyapa satu dengan yang lain misalnya. Itu tidak sama gitu. Jadi konteksnya ya itu masih tetap kita samakan dengan isinya ya. Jadi konteks isi itu harus tetap sama, hanya budayanya itu harus kita sesuaikan dengan di Indonesia. Nah, dengan demikian jumlah butirnya pun itu masih harus sama persis. Kisi-kisinya, spesifikasinya, konsep teorinya itu tentunya tidak boleh diubah ketika kita mengatakan bahwa instrumen saya adalah adaptasi dari instrumen titik-titik itu. Ya. Nah, kemudian Pak, ketika kita mau instrumen itu kita melakukan adaptasi, maka validitas isi, validitas konstruk itu memungkinkan untuk tidak dianalisis pada penelitian tesis kita. Misalnya di tesis kita saya menggunakan instrumen dari adaptasi. Kalau begitu, saya akan menggunakan validitas yang sudah ada sebelumnya, itu boleh-boleh saja. Ya, Anda tidak harus menganalisis validitas instrumen yang baru ketika kita melakukannya adaptasi. Nanti agak berbeda dengan ketika kita melakukan dengan cara yang lain, gitu. Ya, karena adaptasi itu lebih pada menerjemahkan.
Ya, jadi validitas tidak harus demikian itu terkait dengan hasil uji ulang ketika kita melakukan adaptasi. Ya. Nah, tentunya dalam adaptasi ini Anda harus mencari instrumen yang bagus ya, yang memang sudah teruji validitasnya. Gitu. Kalau validitasnya tidak bagus ya, semacam kita menerjemahkan instrumen yang tidak bagus ya, kita menggunakan instrumen yang tidak bagus, sayang sekali. Oke, ini adaptasi, kemudian ada revisi. Revisi itu memperbaiki dari yang sudah ada. Nah, dengan demikian, konsep spesifikasi pun sama gitu. Nah, yang kita perbaiki apa? Yang kita perbaiki biasanya ada pada, kita lihat dulu dari hasil analisisnya. Ya, analisisnya dari hasil analisis misalnya ada butir-butir yang memiliki koefisien korelasi total yang rendah gitu. Nah, otomatis butir-butir itu kalau dipakai sebenarnya akan mendapatkan hasil yang kurang sesuai gitu. Kalau begitu saya perbaiki gitu. Ya, perbaikannya biasanya dari korelasi butir total atau dari daya bedanya gitu. Ya. Indeks daya beda gitu, sering butir-butir itu bisa kita lihat bagus atau tidak dari situ. Nah, bahasa dan konteks isi disesuaikan dengan tempat revisi juga. Ini juga bisa ya, Anda sama dengan adaptasi, kita mengkaitkan merevisi bahasanya juga silahkan. Tekniknya dengan memperbaiki butir dan kalau indikatornya yang terkena juga indikatornya bisa disesuaikan, diperbaiki. Nah, namanya perbaikan secara isi juga kadang-kadang sudah berbeda. Sehingga validitas dan reliabilitasnya ya perlu diuji ulang. Kalau validitas, reliabilitas sudah jelas, tapi validitas pun dalam revisi itu harus diuji ulang. Anda memperbaiki itu mengubah butir, bukan hanya sekedar menerjemahkan, gitu ya. Nah, itu harus diperbaiki pula validitasnya. Oke, berikutnya modifikasi. Memodifikasi itu sama konsepnya, itu harus sudah ada, harus sesuai, ya. Nah, nanti yang akan berbeda adalah butir-butirnya juga bisa berbeda, spesifikasinya juga bisa berbeda. Nah, tetapi ada dasarnya, ada dasar mana yang dimodifikasi. Ibu membuat instrumen tentang loneliness misalnya. Nah, kemudian instrumen itu Anda juga ingin membuat instrumen loneliness. Konsep yang akan dipakai sama dengan konsepnya Ibu. Gitu. Kemudian Anda lihat punya Ibu, indikatornya seperti apa, butir-butirnya seperti apa, tapi Anda merasa tidak seret dengan apa yang Ibu buat gitu. Indikator-indikatornya banyak yang tidak sesuai menurut Anda, misalnya seperti itu. Nah, kemudian Anda ingin memodifikasi dari yang sudah Ibu lakukan ini, kemudian Anda buat dengan bahasa, dengan isi yang berbeda, itu juga silahkan. Dengan misalnya model instrumennya berbeda pun juga boleh dalam modifikasi ini. Hanya sebagai kode etiknya itu Anda harus mencantumkan instrumen siapa yang Anda modifikasi. Sama dengan yang ini sebenarnya ya, revisi, adaptasi itu juga tuliskan instrumen siapa, ya, adaptasi dari mana, revisi dari instrumennya siapa, modifikasi juga tuliskan modifikasi dari instrumennya siapa. Gitu. Izin yang lebih bagus kalau kita mengadaptasi. Isi lebih bagus juga, selama pembuatnya masih
hidup, saya kira nggak masalah ya. Adalah punya instrumen ring. Ya, kemudian izin adaptasi memotong kadang-kadang izin dengan cara meminta instrumen aslinya. Itu yang kadang untuk orang-orang tertentu itu belum tentu mengizinkannya. Karena kadang instrumen itu kalau di barat itu sering itu dijual belikan, gitu ya. Jadi boleh mengadaptasi, boleh memodifikasi, Anda boleh mendapatkan instrumen saya yang saya teliti, tapi harus membayar sekian. Itu sering sekali muncul seperti itu, ya. Kalau di Indonesia, ya Ibu kok belum pernah ya membeli ya. Kecuali kadang-kadang kaitannya dengan profesi gitu. Ya, kalau di psikologi itu ada tes-tes psikologi, kemudian kami beli. Nah itu juga sering, tapi belinya ke semacam pengembang tes. Gitu. Bukan pembuat langsung, itu bukan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan instrumen yang baru. Ya, jadi kalau yang tadi 3 di atas, Anda harus menuliskan sumbernya. Sementara dalam mengembangkan instrumen baru, Anda tidak harus menuliskan awalnya instrumen itu dari siapa, itu tidak harus. Ya, yang penting Anda sudah tahu konsepnya, Anda buat spesifikasinya, Anda buat butir-butirnya, sudah gitu. Tidak harus izin gitu. Bahasa dan konteks isi disesuaikan dengan tempat yang dibuat tentunya ya. Teknik membuat spesifikasi berdasarkan konsep yang sudah ada dan membuat butir-butirnya. Validitas, reliabilitas tentunya perlu diuji. Nah, jadi kalau Anda mau menggunakan instrumen atau mengembangkan instrumen, itu ada 4 cara ini yang kira-kira mana yang paling memungkinkan kita lakukan. Ya, besok pun Anda Ibu izinkan kalau hanya menggunakan adaptasi saja, atau mau merevisi juga silahkan, mau memodifikasi silahkan, mau membuat yang baru juga boleh. Jadi untuk tugas kita ini tidak harus membuat baru, Anda boleh mengadaptasi. Namanya mengadaptasi tadi, butir-butirnya itu sama persis jumlahnya, sampai ke jumlahnya, bedanya hanya bahasanya. Dan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks kita itu tentunya harus kita perbaiki. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Kalau belum, Ibu lanjutkan dengan langkah-langkah pengembangan instrumen. Terutama ini kalau pengembangan instrumennya baru. Yang pertama, Anda harus menentukan konstruk instrumen. Jadi langkah-langkah pengembangan instrumen yang baru itu konstruknya kita harus menentukan terlebih dahulu. Membuat spesifikasi instrumen. Spesifikasi itu sama dengan blueprint, bahasa lainnya. Bahasa yang lainnya juga kisi-kisi ya. Nah itu silahkan. Setelah membuat kisi-kisi, spesifikasi, blueprint, baru membuat butir-butirnya atau draft instrumen, biasanya istilah yang lain. Butir-butir yang sudah dibuat, nanti direview. Reviewnya ini bisa digunakan sebagai validasi, tetapi validasi yang paling awal, paling dasar. Itu yang disebut validasi isi. Review butir itu sama aja dengan validasi isi. Atau validasi dengan expert judgment. Nanti macam-macam validitas itu kita akan melihat ada beberapa macam validitas, salah satunya ini. Revisi dan atau perbaikan ya setelah diberi masukan oleh expert, direvisi, diperbaiki. Diuji coba ya. Setelah diperbaiki, diuji coba. Kemudian ada seleksi butir-butir yang bagus kita gunakan, yang tidak bagus boleh kita gugurkan ya. Kemudian analisis validitas dan reliabilitas, baru akan mendapatkan butir-butir final. Ya, instrumen finalnya di sini ketika kita membuat instrumen baru ini. Nah, ada beberapa hal yang
akan Ibu diskusikan sekilas. Yang pertama adalah konstruk. Nah, menentukan konstruk ini langkah pertama ya. Konstruk itu istilah yang sangat umum dalam bidang pengukuran. Ya, makanya ada validitas konstruk. Ini mirip dengan konsep. Konsep mana yang akan kita pakai? Kemarin sudah Ibu singgung, misalnya ada teori tentang motivasi. Motivasi itu ada banyak konsepnya. Mau pakai konsepnya McLaren, mau pakai Herzberg, mau pakai konsepnya Maslow, silahkan, ada beberapa konsep. Nah, konsep mana yang akan kita anut? Gitu. Ya, nah tentunya konsep ini merujuk pada gambaran secara abstrak dari suatu konsep ini biasanya lahirnya dari teori. Teori mana yang akan kita pakai? Nah, namun dalam pengukuran istilah konsep itu lebih sering dipakai dengan istilah konstruk ya, di mana ini lebih kuat lagi karena dalam pengukuran konsep ini yang akan diuji gitu. Ya, validitas konstruk sebenarnya validitas kesesuaian motivasi dengan menggunakan teorinya McLaren itu benar-benar saya akan membuat instrumen motivasi dengan teorinya McLaren tersebut benar nggak sesuai gitu. Jadi mencoba melihat kesesuaian instrumen kita dengan teorinya. Jangan-jangan tidak sesuai dengan teorinya McLaren. Jangan-jangan saya bukan membuat instrumen motivasi, mungkin malah instrumen yang lain misalnya. Itu sangat bisa terlihat dalam analisis validitas. Konstruk itu disebut juga variabel laten variabel ya. Laten itu variabel yang tidak langsung bisa dilihat, tidak bisa diamati. Ibu mengatakan motivasi itu apa sih? Bisa dilihat nggak gitu? Intelijensi itu apa? Mana intelijensi? Nah, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu psikologi itu sering kita meneliti, kita mempelajari sesuatu yang tidak secara tampak. Laten tersebut. Konstruk ini terutama konstruknya itu ya bisa berubah antar waktu dan tempat ya. Jadi meskipun ini pola perilaku yang cenderung konsisten, ini kan konsisten di over time ya, tetapi ini bisa berubah. Misalnya konstruk well-being, konstruk kebahagiaan yang dimiliki oleh orang Barat itu belum tentu sama dengan orang Indonesia gitu. Motivasi orang Jepang itu belum tentu sama dengan motivasi kita gitu. Ya. Jadi antara tempat dan waktu itu juga bisa berubah. Nah, konsisten itu selama tempatnya juga ada di situ dan tidak ada perubahan perubahan situasi yang muncul gitu. Nah, ketika ada perubahan tempat, perubahan waktu, itu sangat memungkinkan untuk berubah. Makanya salah satu judul jurnal yang
itu untuk kalangan orang pengukuran, ya, orang evaluasi, itu yang paling sering muncul adalah kalau di jurnal-jurnal itu validitas instrumen, validitas konstruk instrumen X. Itu hampir di jurnal-jurnal kuantitatif itu ada judul yang terkait dengan konstruk instrumen. Entah itu validitas konstruk, entah itu validitas dan reliabilitas, judulnya itu nanti bisa macam-macam. Validitas dan reliabilitas, validitas konstruk, atribut psikometrik pada instrumen titik-titik gitu. Karakteristik psikometrik pada instrumen titik-titik. Jadi butir-butir itu dilihat karakteristiknya. Ya, sesuai enggak dengan orang yang ada di sini, orang yang ada di tempat lain. Di barat ternyata itu kuat. Bagaimana dengan di Indonesia? Itu sering sekali kita lihat jurnal-jurnal yang arahnya demikian gitu. Jadi nanti salah satu yang bisa Anda teliti adalah Anda mencoba untuk mengembangkan instrumen, kemudian Anda melihat karakteristik psikometrik pada instrumen tersebut. Dan itu untuk dijurnalkan itu selama proses Anda bagus, Anda sesuai dengan teori, itu sangat layak ya untuk dijurnalkan. Termasuk nanti kalau Anda ini proses membuat instrumen ini bagus ya, sesuai dengan teori, langkah-langkahnya juga bagus, output dari kuliah kita itu bisa juga Anda jurnalkan. Gitu, ya. Oke, itu kaitannya dengan konstruk. Nah, yang lain lagi, konstruk merupakan suatu teori yang penting dan mendasari instrumen. Ya, jadi teorinya, dasarnya kita menggunakan instrumen, teorinya siapa. Atribut yang sama dapat dibuat beberapa instrumen dengan konstruk yang berbeda. Saya tadi mengatakan motivasi itu banyak sekali konsepnya. Nah, otomatis konstruknya itu juga bisa dibuat berbeda-beda. Kemarin kita bicara tentang intelijensi, ada intelijensi menurut Kettle bagaimana, menurut IST itu bagaimana, menurut Wechsler itu bagaimana. Sama-sama intelijensi, tetapi itu bisa dilihat dari teori-teori yang berbeda atau konstruk-konstruk yang berbeda. Penjabaran konstruk ini dilakukan melalui spesifikasi atau kisi-kisi instrumen. Ya. Spesifikasi dilakukan dengan menjabarkan teori yang mendasari, kemudian dikembangkan dalam bentuk aspek, indikator, dan kemudian ke item. Nah. Ini hampir sama, sedikit lagi. Terkait dengan membuat kisi-kisi ini ya, atau operasionalisasi konstruk ini, sebentar kita ya ini kita yang pertama kita menentukan alat ukur yang akan kita buat, menentukan konsepnya siapa, kemudian mengidentifikasi dimensinya, ya, biasanya bisa macam-macam, kemudian menerjemahkan dimensi atau komponen ini menjadi beberapa aspek, boleh nanti ada dimensi, ada aspek, dan nanti ada indikatornya. Indikator dan operasional. Memperlihatkan sedikit perbedaan istilah yang sering dipakai. Sering kita menggunakan istilah aspek atau dimensi atau faktor. Ya, itu sebenarnya agak berbeda istilah itu. Aspek itu merupakan di jurnal Anda lihat ada aspek-aspek perilaku manusia, itu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu penjabaran teorinya. Nah, sementara ketika kita bicara dimensi atau faktor, itu merupakan penjabaran dari hasil analisis kuantitatif yang biasanya disebut sebagai analisis faktor. Dalam aspek itu masih sangat memungkinkan keterkaitan antara aspek satu dengan aspek yang lain. Sementara dalam dimensi, dalam faktor itu keterkaitan
antar dimensi itu sudah lebih kecil, gitu. Ya, jadi sudah sedikit sekali keterkaitannya. Bahkan bisa juga tidak ada keterkaitan. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan istilah faktor atau aspek gitu, atau dimensi atau aspek gitu. Faktor itu hampir sama dengan dimensi, tetapi faktor itu bahasa kuantitatifnya. Jadi biasanya kalau analisis faktor kita mendapatkan faktor, tapi bukan faktor-faktor yang mempengaruhi loh ya, ini faktor kait dengan well-being misalnya, dimensi well-being. Nah, ketika aspek, maka penggunaan faktor antar dimensinya tadi itu tidak saling terkait. Seandainya terkait pun sedikit. Sementara dalam aspek antar aspek itu masih sangat memungkinkan saling terkait. Begitu. Salah satu contoh yang Ibu buat ini sebenarnya. Nah, jadi ini Ibu pernah membuat instrumen multiple intelligence, ya. Jadi atribut yang Ibu buat adalah instrumen MI. Konstruk instrumennya Ibu menggunakan teorinya Gardner bahwa kecerdasan itu ada 9 bentuk, 9 macam kecerdasan. Nah, 9 macam kecerdasan itu merupakan dimensinya. Ya. Ada linguistik, logika matematika, sosial spasial, interpersonal, intrapersonal, dan sebagainya ini. Nah, kemudian tiap-tiap dimensi diterjemahkan dalam beberapa indikator, ya, dalam beberapa aspek kalau ada. Kemudian juga bisa juga setelah aspek tentunya ada indikator dan ada butir-butir perilaku yang operasional. Ini contohnya begini. MI itu ada dimensi linguistik, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan logika matematik, ini di bawah sebenarnya ya Ibu nggak bisa nuliskan semua. Ada visual spasial, ada musikal, ada kinestetik. Linguistik dengan logika matematika itu hal yang tidak saling terkait sebenarnya. Cerita tentang bahasa dan matematika. Cerita tentang musik dengan bahasa. Nah, keterkaitannya itu seandainya keterkaitan ya keterkaitannya kecil gitu. Makanya ini sebagai dimensi. Sementara ketika kita bicara aspek, ini ada bahasa tulis, bahasa lisan. Masih dalam satu kerangka bahasa. Bahkan kadang-kadang ini saling terkait, ya, bahasa tulis dan bahasa lisan itu gitu. Nah, ketika ini masih saling terkait dan dalam satu kerangka, maka biasanya ini bahasa tulisan kita adalah aspek dan dimensi ini masih dalam tataran teori atau dalam tataran laten variabel atau dalam tataran masih teorinya, masih kita biasanya mencari dari sumber-sumber yang ada. Nah, dari sumber-sumber yang ada itu misalnya mengatakan bahwa linguistik itu terdiri dari bahasa tulis dan lisan misalnya begitu ya. Kemudian kita terjemahkan dalam indikator-indikator ini. Nah, terjemahan indikator itu lebih sifatnya operasionalkan, mengoperasionalisasi dari aspek ini. Jadi bahasanya operasional, membuat karangan, memahami bacaan, menyampaikan ide, menguasai kosakata, menguasai kosakata. Jadi perilaku sudah menunjukkan perilaku yang tampak, terlihat. Ya. Kemudian kalau kita mau menerjemahkan lagi dalam item, tentunya indikator ini kita buat dalam perilaku-perilaku yang lebih spesifik lagi. Membuat karangan itu tampak dalam perilaku apa saja, menuangkan ide dalam tulisan, membuat karya tulis, memahami bacaan itu dalam perilaku apa, menjelaskan isi buku, memahami buku literatur. Nah, jadi bahasa indikator dengan bahasa item ini cenderung operasional,
Sementara ini cenderung masih teoritis. Dalam analisisnya nanti Anda bisa menganalisis dari butir-butir ini, atau kalau di butir-butir ini terasa begitu banyak, kadang-kadang butirnya kan banyak ya. Nah, Anda bisa menganalisisnya dari indikator. Jadi ada indikatornya, itu Anda buat jadikan observe, nilainya adalah dari nilai butir ini. Membuat karangan itu dari nilai item 1 dan 2. Memahami bacaan dari nilai ini dan ini. Menyampaikan ide dari nilai ini. Nah, kemudian ini sebagai wakil dari butir-butir ini, tetapi Anda analisis dalam konsep kerangka teoritis yang perilaku yang tampak, atau istilahnya observe. Ya. Nanti kalau kita lihat di jurnal, ya, jurnal-jurnal itu antara laten dengan observe itu bisa lambangnya berbeda. Kita mengatakan laten itu lambangnya biasanya lingkaran lonjong itu, ya, bentuknya bulat tapi lonjong. Karena ini memang bahasa pengukuran ya, jadi bahasa kodenya untuk laten itu seperti ini. Sementara kodenya untuk manifest atau observe perilaku yang tampak, ini kotak-kotak. Ya, ada kodenya tersendiri. Jadi ini misalnya latennya adalah motivasi berprestasi, motivasi sosial, motivasi berkuasa. Maka perilaku yang tampaknya adalah di motivasi berprestasi itu bekerja keras, gigih, mengejar prestasi. Nah, ini juga bisa didapat dari bekerja keras itu apa? Dari butir yang lain. Tetapi ini sudah ke observe-nya. Atau Anda mau tambahkan lagi itu juga bisa. Nah, meskipun kalau semakin tambah, apalagi ini tambahnya banyak, ini tambah 3 aja sudah tambahnya 9. Ya, itu nanti analisisnya akan jauh lebih berat. Nah, kemudian Ibu akan tambahkan sedikit ini dalam menentukan indikator, ya, perilaku yang tampak dalam konstruk itu bisa dilakukan dengan 2 macam ini. Ada yang sifatnya reflektif, ada yang formatif. Reflektif itu menunjukkan efek, ya, atau akibat dari adanya sebuah perilaku ini. Sementara formatif itu sebabnya. Jadi bisa akibat dan bisa sebab. Misalnya begini, Ibu akan membuat instrumen kepuasan kerja. Ya, kepuasan kerja itu termasuk perilaku kepuasan kerja itu apa saja itu. Nah, kalau kita melihatnya dari reflektif, maka kita akan bisa membayangkan perilaku akibat orang yang kerjanya puas itu apa? Efek-efek perilaku dari orang yang puas itu seperti apa dalam bekerja? Kalau saya puas, saya rajin datang. Saya senang bekerja. Saya komitmennya pada pekerjaan saya tinggi. Saya punya prestasi. Nah, akibat dari orang yang puas. Nah, kadang-kadang yang muncul bukan efek, tetapi cause. Orang yang puas itu bisa disebut akan oleh budgeting dan jaminan fasilitas yang menarik. Ini adalah bukan efek. Sekali tidak menyebabkan itu yang menyebabkan pas jaminan hardware yang menyebabkan puas. Banyak fasilitas yang ditahan itu membuat saya puas. Nah, ini jadinya penyebabnya. Sementara di sini adalah akibatnya.
Jadi ketika kita menggunakan indikator itu saya tambahkan ini ada kepuasan yang dari sisi reflektif, ini yang dari sisi formatif, saya jadikan satu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Analisisnya berbeda. Ini kepuasan kerja itu akan memanah akan mempengaruhi, ini itu nanti memanah-manah ya, ini akan mempengaruhi ini mana kepuasan kerja bukan mempengaruhi tunjangan, tetapi sebaliknya. Ini gaji tinggi memanah kepuasan kerja, tunjangan keluarga mempengaruhi, jaminan hari tua mempengaruhi, jadi panahnya kebalik. Kalau di sini ini yang memanah, ya. Kalau di sini ini yang mana yang di atas dua hal tadi. Boleh dianalisis sendiri-sendiri, silahkan. Jadi berbeda antara indikator reflektif dan formatif. Nah, yang kita yang mana? Itu faktor yang mempengaruhi apa saja? Kalau kita bicara faktor yang mempengaruhi kimia, nah ini yang akan mempengaruhi. Sementara kalau kita melihat bahwa ini kecerdasannya di sini, kecerdasan itu mempengaruhi pemahaman, penalaran, ya tampak dalam perilaku pemahamannya, penalarannya, verbalnya. Ya. Efek dari orang cerdas itu penalarannya bagus, verbalnya bagus, gitu. Memorinya juga bisa terlatih. Nah ini disebut apa tadi reflektif ya, pengukuran reflektif. Ini juga bisa dibuat tadi ada first order. First order itu langsung panahnya langsung menunjuk pada observe-nya, dari laten langsung observe-nya ini. Sementara ada juga second order kecerdasan, itu ada verbal, ada performance. Verbal itu ada perilaku apa saja, performance itu perilakunya apa saja. Jadi kerangka teoritiknya itu bisa macam-macam sebenarnya. Ada mau langsung atau ada laten lagi baru nanti ada observe. Ya. Kemudian analisisnya ya, analisis nanti kalau kita sudah membuat instrumen sudah jadi ya, kemudian validasi dulu sebenarnya ke expert, baru nanti uji coba instrumen. Nah hasil uji coba ini kalau kita ingin melihat konstruk kita bagaimana, analisisnya harus pakai analisis faktor ya. Nanti analisis faktor itu salah satu cara untuk melihat validitas instrumen kita itu sendiri, dilihat dari konstruknya, sehingga disebut validitas konstruk. Validitas konstruk ini caranya nanti ada dua, yaitu ada EVA, exploratory factor analysis, ada juga CFA, confirmatory factor analysis. Ya. Nah, jadi EVA itu mencari konstruk, CFA itu menguji konstruk. Dalam EVA itu konstruknya itu belum tentu sudah tampak, sudah jelas, dan kita akan mencari bagaimana konstruk instrumennya. Nah, tapi dalam CFA itu konstruknya sudah ada, teorinya sudah jelas. Kalau begitu mau saya uji, benar nggak sih sudah sesuai dengan teori awalnya. Jadi ada menguji konstruk, ada mencari konstruk. Cara analisisnya juga berbeda. Ya, nanti di validitas ini bagi Anda yang
bukan adaptasi harus dilakukan untuk mendapatkan validitas konstruk. Tapi bagi penelitian Anda yang adaptasi ini boleh tidak dilakukan. Karena konstruknya dianggap sama dengan konstruk yang Anda referensi yang Anda teliti. Ini validitas apa ini tadi? Konstruk EVA itu ibaratnya seperti ini. Kita punya butir, ya. Butir kita banyak sekali. Saya mau meneliti instrumen konsep diri. Saya sudah punya butir-butir konsep diri. Kemudian saya akan cari, saya akan teliti, kira-kira instrumen saya ini terdiri dari butir apa saja, terdiri dari konsep apa saja. Nah, ternyata kumpulan instrumen ini terdiri dari butir ketahanan yang diwakili oleh merah-merah, ada butir-butir akademik yang diwakili oleh biru-biru, dan ada butir kompetensi yang diwakili oleh hijau-hijau ini. Ya, jadi ini dengan analisis faktor nanti kumpulan perilaku ini yang merupakan perilaku sama itu akan kelompok, ya, akan saling gandengan. Sementara yang tidak sama ya tidak saling kelompok. Nah, nanti analisisnya seperti ini. Dari yang kelompok banyak itu akan disatukan berdasarkan kesamaan-kesamaan. Nah, ini yang disebut EVA, exploratory, mengeksplor. Sebenarnya konsep evaluasi konsep diri itu terdiri dari perilaku apa saja. Oh, ternyata ada 3 perilaku ini. Nah, sementara dalam CFA, confirmatory itu kita sudah punya ini, bahwa kecerdasan itu terdiri dari pemahaman, penalaran, memiliki ini. Terus dilakukan analisis faktor, fit nggak hasilnya, sesuai nggak hasilnya. Itulah yang disebut CFA. Ini second, ini first order. Nanti silahkan dibaca sendiri bagaimana masukan-masukan kualitatif. Kemudian ada cara-cara kuantitatif itu juga ada, ya, dengan meminta beberapa orang untuk mengisi apakah instrumen saya ini sudah sesuai dengan indikatornya. Butir-butir saya itu sesuai nggak dengan indikatornya, sesuai nggak dengan aspeknya atau komponennya. Jadi nanti akan ada centang sangat relevan,
sangat relevan, sangat tidak relevan, kurang relevan, misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya analisis secara kuantitatif. Ya. Analisis kuantitatif itu nanti juga ada banyak. Ada yang hanya butuh 2 orang, ada yang bisa butuh banyak orang. Nah, berapa orangnya itu nanti tergantung Anda mau menganalisisnya seberapa dalam. Kalau kita mau menganalisisnya dengan cara kualitatif, tentunya kalau orangnya banyak ya itu akan berat juga gitu, ya. Nah, itu tadi tergantung Anda mau pakai teorinya siapa. Di kuantitatif ada yang cukup 2 orang, tetapi ada yang harus 7 orang atau minimal 7 orang. Ada yang seperti itu. Nah, jadi ada banyak hal. Nah, kalau kita mau melihat caranya itu tadi bisa karena ada banyak teori, yang penting Anda gunakan salah satu teori yang ada. Misalnya untuk analisis expert yang 2 orang tadi ada yang disebut yang dibuat oleh Gregory. Ya, Gregory itu ada bukunya yang terkait dengan validitas isi itu cukup 2 orang. Tetapi ada juga yang rumusnya siapa satunya itu. Ada beberapa yang harus banyak orang. Nah, tentunya kalau banyak orang itu nanti bagaimana kita mendapatkan expert banyak orang itu nanti agak susah. Gitu. Kalau di pasca itu biasanya difasilitasi untuk penelitian tesis 2 orang. Difasilitasi itu maksudnya begini. Untuk minta validator itu kadang kalau Anda misalnya ini satu kelas minta ibu sebagai validator, kadang-kadang ibu keluar gitu ya, karena harus mengoreksi banyak instrumen gitu. Ya, jadi karenanya pasca itu memfasilitasi hanya 2 orang saja. Kemudian itu pun dikasih semacam ya honor ya untuk validatornya tadi. Jadi yang bagus sebenarnya yang namanya expert ya orang yang expert dari penelitiannya tadi. Expert itu yang kalau ibu sebenarnya lebih tepat bukan ininya, bukan gelarnya, tetapi orang yang menguasai materi tersebut. Anda tanya ke ibu tentang instrumen sikap terhadap kimia, padahal ibu bukan orang kimia misalnya, nggak sesuai gitu, ya. Nah, jadi lebih tepat sebenarnya Anda akan bertanya pada orang yang pas gitu, yang tepat. Gitu. Ya mungkin agak kalau misalnya instrumen sikap masih memungkinkan ibu agak paham-paham sedikit. Tetapi kalau instrumennya tentang Anda mengembangkan instrumen kimia yang high order thinking misalnya, ya kan ibu nggak bisa gitu. Jadi yang expert, yang sesuai dengan bidangnya. Nah, yang sesuai dengan bidangnya, yang paham dengan apa yang diteliti itu yang penting. Ya. Nah, meskipun kalau di pasca itu salah satu ya karena pasca itu gelar itu kadang-kadang dipertimbangkan, itu harus yang doktor itu ada. Kalau di pasca 2 orang yang doktor. Kebijakannya pasca begitu. Nah, meskipun kalau ibu terus terang tidak harus dokter, tapi dia paham. Sehingga ibu sering mahasiswa bimbingan saya itu sering ibu minta untuk coba kamu tanya ke guru yang terkait, ke orang praktisinya. Karena kadang-kadang pandangan orang akademis dengan orang praktisi bisa berbeda. Ya, sehingga ibu sering ya minta jangan hanya akademis tetapi praktisi itu penting juga untuk Anda mintai validasinya. Begitu. Ya, jadi siapanya tadi memang tidak ada batasan harus dokter, harus ini, tapi kalau ibu memaknainya orang yang expert pada bidang. Meskipun dia masih S1, tetapi dia sudah banyak meneliti itu, menurut ibu nggak masalah, gitu. Karena dia paham, gitu. Ya. Kalau waktu ibu S3 itu kami menggunakan rumusnya Icahn, ya. Icahn itu menuntut
kira-kira sampai 10 orang. Begitu pula Lause itu menuntut 10 orang expert. Nah, yang kami lakukan saling menjadi expert gitu. Jadi antar teman itu menjadi expert masing-masing, tentunya dicari yang kira-kira relevan dengan bidangnya. Di samping ada dosen pembimbingnya, ada dosen-dosen yang expert. Nah itu memang tidak ada patokan siapanya sih sebenarnya, tetapi Anda bisa melihat ini kira-kira cocok nggak? Teman saya ini cocok nggak? Ya. Kalau menurut Ibu ya, bukan harus S2, bukan harus S3, itu enggak. Tapi orang itu kira-kira paham nggak dengan penelitian saya? Paham nggak dengan instrumen? Itu jauh lebih penting. Dibanding tadi sudah dokter tetapi tidak, namanya bidang itu kan macam-macam ya. Jadi dokter itu kan gelar saja, tetapi dia bidangnya apa itu penting sekali untuk kita lihat, untuk kita pertimbangkan. Gitu? Yang lain ada pertanyaan? Ibu saya mau tanya. Saya Bu. Ya silahkan yang duluan, Mbak Yuliana. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya Bu, kalau misalnya kita mengambil sebuah instrumen dari pakarnya atau orang lain, terus instrumen tersebut misalnya instrumen aslinya ditujukan untuk siswa, kemudian kita gunakan instrumen tersebut untuk menguji orang lain, misalnya guru atau orang tua begitu. Nah, apakah instrumen tersebut nanti harus divalidasi lagi begitu Bu? Itu termasuk yang mana Bu? Kita melakukan adaptasi, revisi, atau modifikasi Bu? Terima kasih. Sama-sama Mbak Yulian. Jadi kita lihat dulu menggunakannya itu misalnya dari guru, dari siswa ke guru. Itu jelas kan bahasanya harus berbeda ya. Nah, otomatis tidak bisa sama persis, atau butir-butirnya harus, konteksnya juga harus kita bedakan. Isinya bahkan bisa saja berbeda. Nah, tentunya kalau begitu Ibu melihat adaptasi dan revisi tidak pas gitu. Ya, bisa juga modifikasi ya. Kalau untuk orang tua seperti ini, bagaimana kalau untuk anak-anak? Nah itu lebih pada modifikasi kalau menurut Ibu ya. Kemudian konsepnya masih sama gitu, boleh konsepnya masih sama. Nah, tapi kalau konsepnya kebahagiaan pada orang tua, Ibu mau melihat kebahagiaan pada siswa, kebahagiaan pada guru, Ibu lihat kebahagiaan pada siswa, atau sebaliknya. Pernyataan-pernyataannya jelas akan berbeda ya. Konsepnya bisa saja sama, saya menggunakan konsepnya, misalnya ada konsepnya dinner, ada konsepnya siapa nanti ya, tergantung konsepnya siapa. Nah, hanya bisa juga begini, saya melihat ada instrumen terhadap kebahagiaan pada mahasiswa. Kemudian bagaimana ya kalau kebahagiaan ini saya buat untuk siswa SMA misalnya. Ya, itu kadang-kadang tidak harus mengalami perubahan yang banyak gitu. Itu tidak jauh berbeda gitu. Ya, jadi bisa saja Anda adaptasi masih memungkinkan. Bahasanya kan otomatis bahasanya isinya itu masih sama persis, hanya yang tadinya guru dosen menjadi guru atau guru menjadi dosen misalnya ya. Saya senang terhadap dosen yang suka titik-titik, menjadi saya suka terhadap guru yang suka titik-titik misalnya seperti itu. Jadi hanya pada perbaikan bahasanya saja yang Anda sesuaikan, guru ganti dosen, dosen jadi guru, siswa jadi mahasiswa, mahasiswa jadi siswa misalnya. Itu bisa adaptasi. Ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan sejauh mana kalau saya menggunakan itu berubah. Apakah berubahnya secara isi? Kalau secara isi tentunya jangan adaptasi.
Ya, bisa modifikasi masih bisa. Revisi juga tidak tepat. Begitu ya Mbak ya? Sudah dijawab belum? Sudah Bu, terima kasih. Sama-sama. Yang tadi satunya atau duanya tadi ya? Ibu, saya mau tanya. Oke. Kalau misalnya kita memodifikasi atau mengadaptasi satu instrumen dan itu berasal atau ditulis dengan bahasa lain, misalnya entah bahasa Inggris, Prancis, atau Jerman. Nah, itu apakah kita juga memerlukan language expert? Kalaupun memerlukan language expert, bisakah dari negara kita sendiri, orang Indonesia yang bisa berbahasa Jerman, atau harus dari negara asal si pembuat instrumen itu, misalnya Jerman, begitu Bu? Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau selama ini yang kami lakukan masih yang dari bahasa orang Indonesia yang tahu bahasa asing tersebut. Jadi sebenarnya ada dua cara ya. Jadi dari bahasa Jerman misalnya kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Tentunya ada translatornya. Translator itu boleh dari orang Indonesia, ya, yang tahu bahasa Jerman. Kemudian setelah itu dibalik kan, setelah bahasa Indonesia kemudian diubah ke bahasa Jerman lagi gitu. Setelah kita menerjemahkan, kemudian menerjemahkannya itu hasil terjemahan itu tanpa melihat aslinya. Nah, terjemahkan lagi ke bahasa Jerman. Nah, baiknya itu orang lain, jangan orang yang sama. Kalau orang yang sama, tentunya masih agak bias dulu saya menerjemahkannya ini. Baiknya dua orang yang lain atau orang yang lain. Ya. Meskipun itu orang Indonesia itu nggak masalah. Gitu. Orang Indonesia yang tahu bahasa Jerman, kemudian diubahkan, nah itu masih nggak masalah. Nah kemudian nanti dilihat setelah dapat translate kembali ke bahasa asalnya, baru dibandingkan aslinya dengan bahasa yang sudah kita translate ke bahasa Jerman tadi. Apakah ini sebenarnya intinya sama? Kalau intinya masih sama, masih boleh. Jadi tidak harus melibatkan orang translator asing, itu tidak harus. Dan itu sudah dianggap valid ya Bu ya, kalau sudah di-review gitu ya? Istilahnya bukan valid ya, jadi prosedurnya sudah sesuai. Jadi Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris. Jadi tidak perlu validator untuk reliability bahasanya ya, cukup dengan translator lalu kemudian proofreader gitu ya Bu ya? Setahu Ibu seperti itu, tidak harus. Tidak harus bahasanya sudah konsisten atau belum, itu tidak harus. Oke, matur nuwun. Selama isinya masih sama, itu sudah nggak masalah. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Hanya nanti yang nggak enak itu Mbak, diadaptasi itu dari hasil uji coba. Jadi sering teman-teman yang melakukan adaptasi, itu instrumen asalnya, butir-butir nomor, semua butir sebenarnya sudah bagus karakteristiknya. Begitu diuji coba di Indonesia, itu kadang-kadang ada beberapa butir itu yang hasilnya kok tidak sesuai gitu. Jadi bukan dari sisi bahasanya dulu, kita melihatnya dari hasil uji coba di lapangan. Nah setelah dilihat dari hasil di lapangan, kenapa ini dua butir ini tidak sesuai? Nah kemudian dilihat lagi, itu baru kadang-kadang menemukan, oh ternyata ini bahasanya untuk konteks orang Indonesia itu tidak sesuai gitu. Nah itu akhirnya nanti memperbaiki lagi butir itu, kemudian diuji cobakan ke lapangan lagi. Banyak penelitian validator itu melibat kalau memang itu instrumennya akan dipakai di kalangan yang luas, itu sampai beberapa kali uji coba. Itu sering begitu. Penelitian teman Ibu sering gitu. Jadi kadang-kadang tidak bisa terdeteksi pada saat translate itu. Misalnya terdeteksi pada saat hasil uji coba di lapangan. Ya. Kayak ini kemarin itu yang pernah Ibu dapatkan alat misalnya alat itu apa Mbak bahasa kitanya? Alert maksud Ibu? Alat itu apa? Kewaspadaan.
kewaspadaan ya. Nah, kita melihat itu negatif atau positif menurut Anda? Positif. Positif. Nah, ternyata kalau dimaknai waspada itu kadang-kadang maknanya bisa berubah-ubah gitu. Ada orang yang memaknai waspada itu negatif gitu. Perilaku negatif. Maksudnya akan ada sebuah masalah tertentu sehingga kita harus waspada. Kemudian emosi yang dimunculkan itu ada yang mengatakan itu berarti emosi negatif ya kalau saya deg-degan, waspada, cemas gitu. Nah, tapi ternyata ada yang mengatakan itu makna waspada itu bukan waspada karena cemas, tetapi karena apa istilahnya kalau saya lihat itu saya saya merasa siap gitu. Preparedness. Ya, jadi siap misalnya saat ini saya siap kuliah. Saya memperhatikan gitu berarti saat itu alat saya tinggi gitu. Nah, jadi kadang makna-makna seperti itu kadang yang agak susah, Mbak, untuk benar-benar sesuai dengan konteks kita. Gitu. Jadi ya nemunya itu kadang-kadang tidak pas di terjemahan, tapi ketika sampai lapangan, oh iya ya ini untuk kalimat ini mungkin tidak tepat untuk orang Indonesia. Gitu. Harusnya penerjemahannya seperti ini gitu. Jadi sering beberapa kalinya itu karena itu. Tetapi kalau itu nanti diterjemahkan orang asing, saya mungkin dari sisi terjemahan nggak kelihatan itu. Kelihatannya nanti di konteks memaknainya. Itu sering munculnya begitu. Itu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi tadi, ya. Mas atau Mbak? Satu lagi Bu. Ya, kalau di judul-judul jurnal atau penelitian itu kan ada, tadi Ibu kan sudah menjelaskan masalah aspek, perbedaan aspek dan dimensi ya. Aspek, dimensi atau faktor. Kalau yang determinan Bu, kalau yang determinan itu bedanya apa Bu dengan yang faktor ataupun aspek? Kan ada determinan. Kalau Ibu memaknai determinan itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi semacam cause itu. Iya. Jadi determinan faktor-faktor apa ya? Biasanya gimana kalimatnya? Determinan dari perilaku X itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya berarti itu kalau determinan itu sama dengan faktor Bu. Iya, jadi cause-nya, penyebabnya, bukan akibatnya. Ya, jadi kalau kita melihatnya bukan dari analisis faktor sebenarnya dalam statistika, tetapi dari analisis regresinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan X-nya. X itu mempengaruhi Y, berarti determinannya adalah X-nya itu. Misalnya, tadi kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh gaji, oleh tunjangan, nah itu determinannya. Gitu. Oleh jenis kelamin misalnya, itu determinannya. Ya, perilaku bahagia itu dipengaruhi oleh misalnya ya tadi jenis kelaminnya, apanya itu determinannya di situ. Jadi bukan panahnya justru determinan itu mempengaruhi atau memanah variabelnya itu determinan gitu. Sementara kalau dimensi ya, dimensi itu X-nya itu mempengaruhi instrumen tadi itu memanah dimensinya tadi. Jadi misalnya tadi kepuasan itu akan tampak pada perilaku komitmen, perilaku semangat bekerja, ya, berprestasi, komitmen, semangat, prestasi itu dipanah oleh kepuasan. Kepuasan itu akan memanah tadi. Ya. Jadi
determinannya itu dari kausnya, dari formatifnya tadi. Jadi nanti analisisnya berbeda loh ya. Yang determinan itu lebih ke arah regresinya, sementara ini lebih X-nya 1, Y-nya banyak. Ya. Nanti ada analisis multivariat ya. Analisis faktor itu termasuk analisis multivariat. X-nya 1, Y-nya banyak. Karena dia yang mempengaruhi perilaku-perilaku yang tampak. Itu Mas? Ya, ya Bu. Baik Bu. Masih ada? Terima kasih. Sama-sama. Ya. Teori. Iya, iya. Jadi begini, membangun teori itu ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif. Dalam penelitian kualitatif itu biasanya Anda akan mencari ya fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Misalnya Anda akan mencari kebahagiaan orang Jogja itu seperti apa. Nah, Anda tanya orang-orang Jogja, kamu bahagia itu saat apa? Nah, dari berbagai pertanyaan gitu. Nah, misalnya dari saatnya angkring gitu. Oh, ternyata kebahagiaan orang remaja Jogja itu angkringan, misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi di situ gitu. Kan temu poin-poinnya. Penelitian kualitatif seperti itu endingnya adalah Anda membangun konsep, tetapi konsepnya ya konsep kualitatif tadi, bahagia jika ngangkring, jika arisan, jika apa misalnya gitu. Nah, masuk seperti itu, ada perilaku-perilaku bahagia. Nah, kemudian nanti konsep itu akan diterjemahkan dalam teori-teori, dalam butir-butir ya. Butir-butir Anda sudah dapat, misalnya Anda terjemahkan masing-masing itu sekian butir. Ada sampai 50 butir misalnya. Nah, kemudian Anda lakukan penelitian di lapangan, kemudian Anda analisis. Analisis seperti ini nanti ada dua bentuk, mau EVA atau CFA. Ketika kita bicara EVA, maka Anda lupakan teori. Tetapi ketika membuat instrumen memang by konsep, by teori, tetapi kita melupakan teori pada saat analisis. Biarkan butir-butir itu yang sama akan ngelompok gitu. Jadi istilah lain dalam EVA itu mengekstrak butir. Butir yang tadinya 40 tadi di extraction ya. Yang sama itu dia akan menyatu. Nah, kemudian yang berbeda tidak mau kelompok gitu. Yang berbeda akan kelompok lagi dalam kelompok-kelompok yang lain. Nah, berdasarkan sifat-sifat kesamaannya tadi ada merah, ada biru, ada hijau, ya. Kita mengatakan bahwa merah itu apa? Merah itu ngangkring, hijau itu apa? Biru itu apa? Nanti dari butir-butir itu kita lihat, oh ternyata butir 1 sampai 10 itu ngelompok di merah. Nah, lihat butir-butir 1 sampai 10 itu benar nggak cerita tentang ngangkring? Oh, kalau memang cerita tentang ngangkring berarti benar bahwa konsep kebahagiaan orang Jogja itu ngangkring gitu. Dari hasil kuantitatif. Yang merah, jadi yang biru, kemudian yang merah, yang hijau itu apa? Jadi butir-butirnya yang sudah ngelompok kan kita bisa identifikasi lagi. Benar nggak itu konsepnya tentang apa? Jadi kadang-kadang secara kualitatif kita dapat 4 misalnya, di kuantitatif dapatnya 5 atau dapatnya 3. Itu sangat mungkin. Dengan EVA. Sementara dengan CFA nggak begitu. Anda dapat 4. Nah, kemudian 4 itu merah itu ya, kelompok merah itu butir 1 sampai 10 ya di merah, nggak boleh pindah-pindah gitu. Kemudian di hijau itu 11 sampai 12 ya tetap di hijau. Di biru juga tetap. Kemudian dibuat
kerangka, dibuat panah-panah tadi. Nah, kemudian dianalisis benar nggak sih bahwa merah, kuning, hijau itu termasuk kebahagiaan orang Jogja? Benar nggak? Fit nggak? Sesuai nggak? Jadi nanti hasilnya dalam CFA kita akan mendapatkan bahwa data di lapangan itu fit, sesuai dengan teorinya. Ya, bukan membangun teori, tetapi menguji teori di CFA. Sementara dalam EVA tadi kita akan membangun teori. Kenapa? Karena butirnya kita biarkan dulu dia bergerak kemana, mau gandengan sama siapa, itu mau menyatu dengan yang mana. Itu ya, jelas ya. Oke, ada yang lain? Nah, tadi Ibu sudah sampaikan di awal, PR-nya untuk minggu depan adalah membuat kisi-kisi tadi ya, membuat spesifikasi instrumen dan membuat contoh butirnya. Ada baiknya Anda buat sebagaimana contoh Ibu seperti ini. Ini hanya contoh, tetapi ini contoh yang agak lengkap. Ya, jadi misalnya ini ada dimensinya ada berapa? Nah, dalam dimensi itu cari aspek-aspeknya, cari indikatornya, cari itemnya. Nah, meskipun, ini kan idealnya kalau ada semua. Meskipun kadang-kadang tidak lengkap seperti ini ketika Anda mencari teori yang ada gitu. Bisa jadi di instrumen itu tidak ada dimensi, adanya langsung aspek. Ya sudah, kalau memang dimensinya nggak ada, ini silang gitu. Nah, tetapi sudah ada aspeknya gitu. Ya, jadi kalau instrumen itu teorinya sudah kuat, ini mesti akan ada baik salah satu dari dimensi atau aspek itu sudah ada. Ini bangunan teori itu biasanya ada di sini. Ya, jadi bangunan teori itu ada di sini. Entah itu lengkap ada dimensi dan aspek atau salah satu dimensi saja, dimensinya ada sekian atau komponen itu sama dengan aspek ya. Aspek atau komponennya ada sekian. Nah, ini bicara komponen atau aspek. Nah, indikator, item itu Anda harus membuatnya sendiri. Karena ini adalah bahasa operasional. Meskipun bahasa operasional itu kadang-kadang sudah dijelaskan oleh bahasa teori. Orang yang bahasanya bagus memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengarang, dalam memahami bacaan-bacaan, misalnya seperti itu. Nah, kata kunci yang muncul dalam aspek, dalam dimensi, atau dalam penjelasan-penjelasan yang ada di sini, itu gunakan untuk membuat indikator. Indikator ini masih sifatnya masih umum, ya. Membuat karangan itu masih umum gitu. Memahami pelajaran matematika atau mengerjakan pelajaran matematika misalnya masih umum gitu. Menyampaikan pendapat itu masih umum. Perilaku yang tampak tapi sifatnya umum indikator itu. Sifatnya khusus itu masuk ke item. Jadi makanya indikator itu bisa terdiri dari beberapa item. Ya, misalnya untuk memahami bacaan itu bisa kelihatan pada orang yang bisa menjelaskan isi buku yang dibaca. Ya. Kemudian bisa mengerjakan soal-soal yang terkait dengan menceritakan bacaan ya, bacaan cerita yang kecil misalnya apa ya. Memahami buku literatur atau apa ya. Nah, ini lebih pada perilaku-perilaku yang lebih spesifik. Ini masih umum. Nah, nanti harapan Ibu Anda membuatnya seperti ini. Ya. Meskipun tadi sekali lagi ini belum tentu lengkap. Tapi ini bisa kita buat, ini bisa kita buat. Nah, tapi tidak boleh begini. Kadang-kadang Bu bingung Bu membuat indikator, Bu. Saya buat satu indikator saja gitu.
satu indikator ini dibuat dalam apa istilahnya, terjemahan aspek itu apa. Kalau terjemahan aspek itu sebenarnya masih belum terkait dengan indikator ya. Jadi indikator itu bukan terjemahan aspek, tetapi indikator itu perilaku yang tampak dari aspek ini. Sering Ibu melihat aspeknya adalah aspek misalnya emosi. Emosi di sini indikatornya adalah emosi terkait dengan kemampuan titik-titik. Jadi ininya adalah terjemahan. Bukan, ini bukan terjemahan. Ini adalah perilaku yang nampak dari aspeknya. Ya. Nah, tapi sifatnya masih umum. Nah, baru yang khusus ini masuk ke item. Dan jadi idealnya dalam indikator ini paling tidak ada dua indikator pada satu aspek. Paling tidak, mau lebih banyak lagi nggak masalah. Nah, satu indikator juga jangan satu item. Satu indikator itu ya buatlah perilaku yang spesifik yang menjelaskan indikatornya, atau ya paling tidak 2 item. Nah, tetapi besok untuk contoh bisa juga Anda buat satu-satu atau ya langsung 2 juga itu lebih baik. Ya, tergantung kompleksnya. Nah, kalau instrumen Anda misalnya penelitian instrumennya kompleks kayak ini, bukan ini MI itu kan kompleks sampai naturalis, ada eksistensial, itu kan ada itu banyak sekali. Ini biasanya lebih banyak dimensi-dimensi ini biasanya lengkap. Gitu. Tetapi kalau perilaku Anda sangat spesifik ya, kebahagiaan orang Jogja, kebahagiaan, teori bahagia itu apa? Belum tentu lengkap seperti ini. Nah, sesuaikan aja dengan kajian teori yang Anda dapatkan. Ya. Tetapi salah satu dari ini harus ada, baik dimensi maupun aspek. Gitu. Sementara kalau indikator itu, kalau bahasa kualitatif kan indikator itu apa ya? Lebih umum ya. Nah, kita akan melihat indikatornya. Nah, kalau bahasa kuantitatif ini harus diterjemahkan di item-itemnya. Itu ya, jadi Anda buat contoh format seperti ini. Nanti dalam format seperti ini, kalau kita mau validasi instrumen, kita akan tambahkan satu lagi format untuk penilaiannya. Sudah sesuai belum? Kalimat ini dengan indikatornya, dengan bahasanya, ya, dengan aspek ini, dengan dimensinya, itu. Ini akan kita runtut seperti ini. Jadi buatlah model seperti ini, nanti akan mudah mengoreksinya. Itu? Jelaskah? Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Enggak, jelas ya? Kalau jelas, Ibu sebenarnya akan menambahkan satu lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan tambahin. Tapi kalau ada pertanyaan, tidak Ibu tambahkan. Masih ada satu materi lagi tentang macam-macam instrumen yang non-kognitif itu biasanya menggunakan bentuk-bentuk instrumen seperti apa aja. Izin bertanya boleh Bu? Silahkan kalau mau bertanya. Kita caranya mengetahui nanti biar banyaknya pertanyaan atau item itu tidak terlalu banyak. Jadi bisa kadang kan nggak bisa di-run karena kebanyakan. Padahal sudah terlanjur ambil data, sudah terlanjur banyak itu gimana ya kalau dari awal biar tahu nggak kebanyakan terus bisa pas gitu. Ya memang tergantung kita analisisnya pakai apa ya Mbak ya. Jadi kalau kita analisis pakai list-rel itu seingat Ibu itu ada jumlah
jumlah, kalau misalnya begini, jadi ini kita banyak, jadi ada dimensi, ada aspek, ada indikator. Ini kan ke ini Mbak, linguistik itu sendiri kan sudah ada panah ke aspek, aspeknya ada berapa? Misalnya ada 1 panah aspek, ada 2. Kemudian di ini sendiri ada ke sini, ke sini. Di ini sendiri butuhnya ada banyak, misalnya tadi ya. Nah, itu akan mempengaruhi semakin banyak kita punya dimensi, aspek, indikator, item ini dalam reseller itu kadang-kadang ada jumlah minimalnya. Ibu lupa ya, ada rumusnya. Masih ingat nggak Mbak rumusnya berapa Mbak? Berapa? Rumus di listel saya lupa Bu, tapi kalau yang SEM itu pakai listel ya? Itu ada gitu. SEM itu 15 variabel. 15 variabel. Nah, padahal variabelnya kan ini bisa kita lihat. Butir sendiri kan sudah variabel. Iya, banyak sekali. Ini misalnya ini di bahasa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sudah banyak sekali. Gitu. Iya. Itu perlu banyak. Gitu. Nah, berarti nggak bisa pakai listel ya Bu kalau kayak gitu. Nah, kalau mau yang agak aman itu ada cara-cara yang non parametrik. Di non parametrik itu tidak terikat pada jumlah subjek. Jadi lebih asumsinya itu tidak ketat sebagaimana SEM-nya pakai Lisrel, pakai Amos itu sangat ketat gitu. Kalau dulu Ibu pakai PLS itu, Smart PLS itu lebih ringan meskipun ya semacam gini, statistika parametrik dan non parametrik. Statistika parametrik itu kan perlu asumsi banyak ya, perlu banyak asumsi. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Kalau asumsinya tidak dipenuhi, Lisrel nggak sesuai hasilnya. Meskipun ya kalau orang yang pintar itu ada cara-cara tertentu ya untuk mengubah misalnya dari maksimum likelihood menjadi general least square misalnya seperti itu ya, ada cara-cara tertentu untuk mengubahnya, tetapi terus terang Ibu tidak begitu menguasai itu. Nah, tetapi kalau di non parametrik itu asumsi itu tidak disyaratkan gitu, jadi tidak disyaratkan sehingga biasanya akan kayak apapun data itu akan bisa keluar gitu, akan bisa teranalisis karena asumsinya tidak kuat gitu. Tidak disyaratkan asumsinya. Nah, jadi tergantung kita mau menganalisis pakai apa. Ibu sebenarnya pengen sekali belajar kembali. Dulu Ibu pernah belajar itu pakai M+. M+ itu bisa tidak begitu ini dengan asumsi gitu. Ya. Saya hanya bisa agak pasti latihan langsung ulang lagi, apalagi sekarang sudah agak lama. Waktu Ibu coba belajar lagi, ternyata banyak sekali yang saya lupakan gitu. Jadi nggak bisa keren gitu. Nah, tapi M+ itu jumlah seberapapun itu bisa. Karena itu bisa ada yang non parametriknya. Juga untuk tadi cara lain untuk memperkecil variabel ya. Jadi ini misalnya ini dipakai untuk indikator. Ibu kalau pakai Lisrel itu banyaknya Ibu begitukan. Karena kalau dari item agak susah gitu. Ini kan 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini sudah terwakili oleh skor indikator-indikator ini. 1, 2, 3, 4 yang
linguistik hanya 4 ini. Gitu. Itu bisa juga dari item tetapi dari indikatornya. Jadi menanggapi nanti kalau misalnya ada butir yang harus dihilangkan padahal itu indikator, berarti satu item dalam indikator itu semua dibuang ya? Nah, kalau awalnya ya pakai korelasi butir total dulu misalnya, atau pakai EVA, tidak langsung pakai ini. Jadi dalam Listerella, dalam CFA itu sudah mengurangi butir-butir yang jelek terlebih dahulu untuk mendapatkan ini. Jadi butirnya ini jangan banyak-banyak gitu. Memang ketika membuat instrumen pun sebenarnya butir yang banyak ini tidak dianjurkan. Favorable dan anteksnya masih sama sebenarnya. Ya, misalnya, sorry, saya kesulitan ketika saya harus belajar piano misalnya gitu. Ya, yang satu misalnya apa gitu. Jadi jangan sama persis gitu. Yang sama persis cukup sama item yang itu cukup diwakili dengan satu kondisi, yang kondisi lain dengan situasi yang lain gitu. Yang satu piano, yang satu apa misalnya gitu. Nah, jadi itu untuk menghindari banyaknya butir. Kemudian yang tadi kalau kaitannya dengan analisis dulu butir-butir, cari dulu butir-butir yang jelek dengan cara yang lebih sederhana gitu. Jadi korelasi butir total itu kan sederhana sekali. Butir-butir yang tidak berhubungan dengan variabel yang lain, otomatis itu dikurangi dulu. Kemudian pakai EVA itu salah satu cara untuk melihat butir yang jelek itu mudah sekali. Gitu. Nah, setelah EVA-nya lolos, nah baru kemudian kita gunakan CFA. Kalau saya lebih senang saya coba EVA dulu biasanya. Jadi EVA yang kuat itu akan membuat CFA juga kuat. Gitu. Ya proses aja sih Mbak. Jadi kalau kita mau tadi mengukurnya dari indikator itu bisa saja dengan dikurangi dulu butir-butir yang kurang bagus gitu. Jadi ada proses yang ini. Terkait dengan variabel tadi kan ini Bu, biasanya diulang tuh karena untuk mengetahui keajekan dari jawaban anak gitu. Nah kalau misalnya tidak ada, nanti mengukur keajekannya dilihat dari mana gitu? Kalau apa yang tidak ada? Kalau misalnya tidak, unfavorable-nya tidak ada. Tetap ada Mbak, tetap ada, hanya bukan hanya kalimatnya yang satu positif jadi negatif gitu. Tidak begitu. Tetapi misalnya tadi butir satu cerita tentang suka bermain piano, yang kedua suka bermain gitar. Itu kan sama-sama musik tetapi dari sisi yang berbeda gitu. Nah, kalau yang bermain piano kita buat favorable, bermain gitar kita buat unfavorable misalnya. Tetapi bukan berarti piano satunya favorable, kemudian yang keduanya unfavorable. Jadi sesuatu yang sama persis, butir itu kan kita membuat butir tadi ini misalnya, sebentar. Nah ini misalnya ya, menuangkan ide dalam tulisan. Jadi bukan saya misalnya ya, menuangkan ide dalam tulisan ini saya buat favorable, kemudian satu lagi saya buat unfavorable, itu bukan. Tetapi misalnya yang ini saya buat favorable, yang ini saya buat unfavorable. Karena favorable, unfavorable itu lebih pada orang itu akan konsisten atau tidak sih menjawab, bukan ke isinya, itu harus favorable dan unfavorable, dua-duanya harus ada.
Dan satu lagi masukan, Ibu pernah membuat instrumen ya, favorable dan favorable itu banyak gitu. Ternyata ini misalnya ya, ini Ibu buat ini unfavorable dan ada unfavorable. Ini juga ada favorable, unfavorable juga ada. Ternyata nanti dari hasil analisis faktor, favorable dan unfavorable itu kelompok yang pisah gitu. Nah ini ada satu Ibu meneliti beberapa kali ya. Padahal saya hanya mengatakan ini menuangkan ide, mampu menuangkan ide dalam tulisan misalnya. Kemudian saya balik, kesulitan menuangkan ide dalam tulisan. Itu dalam analisis faktor sudah pisah dimensinya. Padahal yang satu mampu, yang satu tidak mampu. Yang satu favorable, yang satu unfavorable. Ternyata itu misah. Gitu. Misahnya kan kenapa? Ternyata kata-kata unfavorable itu agak susah mengelompok dengan favorable. Gitu. Itu dalam analisis faktornya. Nah, kenapanya nanti coba itu masih perlu berapa kali Ibu niteni seperti itu. Ya, di Eva-nya, ya di Eva-nya itu nggak mau nyatu. Nah, apakah itu nanti berpengaruh dalam CFA? Nah, Ibu belum sampai ke arah sana. Eva-nya tidak mau nyatu. Saya pakai favorable semua. Di sini saya pakai unfavorable semua, nggak masalah gitu. Ya, itu juga nanti mudah lebih pada fleksibilitas sebenarnya penggunaan favorable dan unfavorable. Unfavorable itu yang penting subjek jujur konsisten mau membaca item-itemnya. Saya kira sudah terwakili baik itu favorable maupun unfavorable. Itu ya Mbak. Ada teman saya itu meneliti disertasi. Ketika disertasinya itu kamu nggak usah pakai unfavorable. Itu. Kenapa Pak? Lo kan ini biar konsisten. Coba kamu baca. Apakah kira-kira dengan adanya unfavorable itu subjek akan apa istilahnya menelitinya jadi tidak konsisten, atau apakah tanpa unfavorable itu orang tidak akan tidak mau mengisi dengan konsisten gitu. Itu ya kadang-kadang tergantung pernyataannya juga gitu. Kalau dilihat pernyataannya itu juga membuat orang mikir, membuat ini. Kadang-kadang favorable semua, kadang-kadang juga muncul begitu. Kita lihat di jurnal-jurnal itu penelitiannya tanpa ini favorable dan unfavorable. Sebenarnya favorable dan unfavorable itu lebih pada teknis untuk membuat orang benar-benar mau membaca. Nah, mau membacanya tadi, nah ada banyak cara untuk melakukannya. Kemudian tadi yang kedua. Setelah dianalisis, tadi dosen pembimbingnya itu mengatakan, coba deh, kamu buat, enggak apa-apa, kamu buat unfavorable, tapi sepertinya Bapak tidak menyarankan. Nah, teman saya membuatnya gitu. Nah, begitu dianalisis, ternyata benar, misah unfavorable dan favorable itu. Nah, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan itu terdiri dari 2 dimensi, padahal harusnya 1 dimensi. Gitu. Agak susah juga kan, saya mau unidimensi kok jadinya multidimensi gitu. Nah itu untuk ini aja, untuk pertimbangan saja. Jadi kadang tidak sekaku yang kita yang kita pikirkan. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama Mbak Sri. Kalau tidak ada, karena jam 3, ini juga waktunya sudah pas ya. Jam 3 juga Ibu akan ada rapat. Hari ini yang nggak masuk, adakah?
Minta tolong ada yang mengecekkan, Ibu langsung akan membuka melihat presentasi. Kita ber-16 ada satu iya Pak. Muhammad Aswar, Bu. Muhammad Aswar ini ya. Saya tulis tidak hadir, takut kalau hadir. Mundur aja. Ya. Sudah ya, kayaknya kalau 16 berarti semua masuk ya. Jadi 16 dengan Ibu atau ada satu yang masuk sebentar. Lihat lagi. Kadang-kadang Ibu itu jadi 2. Oh, jadi 15. Berarti ada satu yang nggak masuk. Siapa ya? Minta tolong dicekkan. Ada satu yang 15 kan sama Ibu. Berarti ada satu orang yang nggak masuk. Mas Alvin-nya, Bu. Siapa? Alvin. Alvin. Ini. Kenapa nggak masuk? Ada cerita? Kurang tahu. Ada info. Nggak ada info. Berarti Bu Desi tidak hadir. Ya, sudah Ibu presentasikan. Cukup ya? Tidak ada tambahan? Proficiency and IELTS. Widely in the world. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Akhirnya menyebutkan ya. Terima kasih Bu. Bu, Siap. di Ismat, kalau bisa nanti login ke sebelum tetap harinya ya, jamnya ya. Sebelum jam foto. Ya, oke. Ibu pamit, selamat beristirahat.